Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized by international law. Iran dan Israel. Dua negara ini sedang panas dibicarakan di seluruh dunia setelah konflik langsung antar keduanya pecah. Pada awalnya, Israel memulai serangan dengan menyerang konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 16 orang. Iran pun bersumpah kalau akan membalas Israel atas serangan tersebut. Dan betul, menyerang Israel pada 13 April kemarin. Serangan ini memberikan sinyal kepastian bagi Israel yang dibekingi Amerika Serikat bahwa di Timur Tengah, dua negara ini tidak bisa seenaknya menyentil negara lain tanpa harus menerima konsekuensi. Aksi saling serang yang dilakukan Israel dan Iran bukanlah hal baru. Sejak revolusi Iran tahun 1979, Iran sudah menganggap Israel sebagai negara yang harus dimusnahkan dari Timur Tengah. Makanya, konflik kedua negara ini terus meluas secara geografis dan makin strategis. Bahkan, konflik kedua negara ini melibatkan berbagai macam daerah seperti Suriah, Palestina, dan juga Lebanon. Dalam konflik antara Iran dan juga Israel, kedua negara bahkan tidak segan-segan menggelontorkan uang yang tidak sedikit dalam memulai serangan. Hal ini bisa dilihat dari deretan rudal balistik dan drone yang digunakan Iran untuk menyerang Israel yang akan kita bahas kali ini. Peristiwa serangan Iran ke Israel adalah sebuah fenomena yang sangat menarik. Setelah bertahun-tahun lamanya Iran tidak secara langsung berkonfrontasi dengan Israel, tahun 2024 ini, Iran dengan berani memperlihatkan taringnya di Timur Tengah. Tidak tanggung-tanggung, Iran menggelontorkan dana mencapai puluhan juta US dollar atau 1 triliun rupiah. Uang ini dihabiskan untuk meluncurkan rudal balistik hingga rangkaian drone. Dari data yang ditemukan, Iran meluncurkan 110 rudal balistik dengan anggaran berkisar 30 hingga 50 juta US dollar. Atau kalau dalam rupiah, 486 hingga 810 miliar. Kemudian ada juga 45 rudal jelajah dengan anggaran mencapai 4 hingga 7 juta US dollar atau 64 hingga 113 miliar rupiah. Lalu ada juga 170 drone dengan anggaran di angka 4 hingga 5 juta US dollar setara dengan 64 hingga 81 miliar rupiah. Jadi, jika dijumlah keseluruhan, total uang yang digelontorkan mencapai 38 hingga 62 juta US dollar yang setara dengan 614 miliar hingga 1 triliun rupiah. Dengan seluruh uang yang dihamburkan oleh Iran ini, rudal dan drone yang mereka luncurkan adalah senjata-senjata tercanggih yang mereka miliki. Pertama, ada rudal balistik jarak menengah Khaybar-Shekan yang dibuat Iran pada tahun 2022. Rudal yang memiliki ukuran panjang 11,4 meter, diameter 76 cm, dan berat 6,5 ton ini membawa hulu ledak seberat 500 kg. Saat terbang, Khaybar bisa mencapai jarak 1.450 km dengan kecepatan maksimal hingga Mach 5 atau 1.715 meter per detik. Bukan cuma itu, Khaybar-Shekan juga dilengkapi dengan teknologi MARV atau Maneuverable Re-Entry Vehicle yang memungkinkan rudal balistik untuk mengganti target di tengah penerbangan. Selain Khaybar-Shekan, ada juga rudal balistik jarak menengah lainnya yang digunakan oleh Iran. Mulai dari Ghadar-110 yang memiliki daya jelajah mencapai 2.000 km dengan kecepatan maksimal mencapai Mach 9 atau 3.087 meter per detik. Rudal Ghadar-110 ini memiliki sistem navigasi canggih seperti sistem pandu Indonesia dan sistem pemosisian global. Kemudian ada juga rudal balistik jarak menengah Emad yang digunakan Iran sejak 2015. Daya jelajahnya itu mencapai 1.700 km dan telah menggunakan teknologi MARV yang meningkatkan akurasi rudal Emad menjadi 50 meter dari target. Nah, selain menggunakan rudal balistik,
Iran juga memperlihatkan kapabilitas drone canggih mereka. Drone yang turun dalam serangan ke Israel adalah drone Shahid 136. Drone ini memang menjadi salah satu drone kamikaze yang paling ditakuti di dunia. Daya jelajahnya mencapai 2.500 km dengan kecepatan maksimal di angka 185 km per jam. Drone ini membawa hulu ledak seberat 50 kg. Jenis serangan yang sering digunakan pada penggunaan Shahid 136 adalah tipe swarming drone attack, di mana drone diluncurkan dalam jumlah besar untuk membuat sistem pertahanan udara musuh jadi kewalahan karena kalah jumlah. Selain digunakan Iran untuk menyerang Israel, drone Shahid 136 juga digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina dengan modifikasi bernama drone Geran 2. Dengan melihat jenis rudal balistik dan juga drone yang digunakan, angka 1 triliun rupiah memang terdengar hal yang pantas untuk kualitas serangan Iran. Apalagi efektivitas serangan yang dilakukan Iran membuat Israel menderita kerugian yang begitu besar. Jika total serangan Iran tadi menghabiskan sekitar 62 juta US dollar atau 1 triliun rupiah, nah Israel mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak untuk bertahan. Dari berita yang didapatkan, Israel bahkan harus merogoh kocek mencapai 5 juta shekel atau setara dengan 1,35 miliar US dollar, yang jika dirupiahkan hampir setara dengan 21,8 triliun rupiah. Jadi kerugian yang ditanggung Israel itu mencapai lebih dari 20 kali lipat ketimbang ongkos serangan yang dikeluarkan oleh Iran. Kerugian yang dialami oleh Iran ini bahkan belum semuanya, karena 21,8 triliun rupiah tadi hanya untuk bertahan, belum menanggung kerusakan infrastruktur yang terjadi. Kerusakan infrastruktur yang terjadi di Israel juga tidak main-main, karena Iran menargetkan tempat-tempat strategis militer milik Israel. Mulai dari pangkalan udara Ramon, hingga pangkalan udara Nevatim. هاي وصلن Yang menjadi markas dari pesawat canggih dan mahal F-35 yang digunakan Israel untuk menyerang Palestina dan konsulat Iran di Suriah. Dari video lanjutan yang ditemukan terlihat berbagai kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran ke Israel. Setelah serangan Iran terjadi, Israel yang tadinya beringas kini mengalami kepanikan. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi bandara yang padat, di mana penduduk Israel siap untuk kabur ke negara lain. Dengan situasi yang tidak kondusif ini, Israel mengambil langkah untuk menutup ruang udara hingga fasilitas umum seperti sekolah dan keadaan menjadi terkendali. Nah, setelah diserang, Israel kembali mendapat perhatian dunia karena tiba-tiba tampil sebagai yang paling tersakiti dan langsung meminta PBB rapat darurat. Dalam rapat darurat itu, Israel juga tidak malu-malu memperlihatkan mental korban mereka lewat pernyataan wakil mereka Gilad Erdan yang mengatakan kalau Iran telah melewati batas dan Israel boleh membalas, apalagi Iran mencoba melakukan dominasi global. Wakil Iran Amir Said Iravani yang ada di rapat darurat tersebut membalas bahwa serangan Iran adalah pembalasan yang proporsional untuk Israel yang sudah menyerang konsulat Iran di Suriah. Dalam pidato yang sama, wakil Iran juga menyampaikan agar Amerika Serikat tidak melakukan campur tangan atau Iran siap melakukan perlawanan yang proporsional. Setelah rapat darurat tadi, untuk pertama kalinya, Amerika Serikat memberi tanggapan berbeda tentang Israel, di mana negara superpower ini tidak mendukung Israel menyerang balik Iran. Kemudian siapa sangka, meski tanpa dukungan Amerika, Israel malah menyerang balik Iran. Serangan ini sebenarnya bukan tidak terduga, karena sebelumnya PM Israel Netanyahu mengungkapkan kalau Israel berhak melindungi diri. Aksi serang antara Iran dan juga Israel ini jelas menambah panjang eskalasi konflik. Bisa saja, konflik ini akan berakhir dalam waktu singkat dan bisa pula berlanjut hingga waktu yang sangat lama. Bahkan bisa saja
menjadi pemantik Perang Dunia Ketiga. Tapi semoga saja hal itu tidak terjadi, karena di setiap perang, bagian yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang kehidupannya jauh dari kata mewah.